Selamat siang semuanya. Di video kali ini saya akan memaparkan materi tentang perhitungan ukuran posisi. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Grace Christina Harefa dengan nomor NIM 1020225010. Selamat menyaksikan. Pada pendahuluan pada slide yang pertama ini, dalam statistika pendidikan dikenal istilah kuartil atau Q, desil atau D, dan persentil atau P. Ketiganya merupakan ukuran letak yang digunakan untuk membagi data menjadi bagian-bagian sama besar. Kuartil membagi data menjadi 4 bagian, desil menjadi 10 bagian, dan persentil menjadi 100 bagian. Saat ini selanjutnya kita akan membahas tentang kuartil. Kuartil atau Q, pengertiannya ialah membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar, masing-masing 25%. Jenis kuartil dapat kita lihat. Yang pertama, Q1 atau kuartil pertama sama dari 25% data di bawahnya. Dua adalah Q2 atau kuartil kedua atau median, di mana 50% data di bawahnya. Selanjutnya Q3 atau kuartil ketiga, 75% data di bawahnya. Fungsinya yaitu memberikan informasi sebaran data lebih detail dibanding rata-rata atau median. Adapun rentang interkuartil atau EQR, selisih antara Q3 dan Q1 mencakup 50% pusat data tahan terhadap outlier. Adapun metode Hingers atau 2K Hingers, di mana urutkan data, tentukan median, dan bagi data menjadi kelompok yang rendah dan tinggi. Dan median kelompok rendah sama dengan Q1, median kelompok tinggi sama dengan Q3. Adapun rumus letak kuartil pada data tunggal, pertama Q1, 1/4 N tambah 1, Q2 1/2 N tambah 1, Q3 1/4 N tambah 1. Contohnya data terurut. Misal Q1 sama dengan 4, Q2 sama dengan 8, Q3 sama dengan 10. Contoh perhitungan data 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12. Q1 sama dengan 4, Q2 sama dengan 8, Q3 sama dengan 10. Selanjutnya kita masuk pada desil. Desil atau D, pengertiannya ialah membagi data menjadi 10 bagian sama besar, masing-masing 10%. Jenis desil yaitu D1 dikurang D9 atau D1 sampai D9. Rumus data tunggal DI sama dengan N tambah 1/10. Rumus data kelompoknya yaitu DI sama dengan TB atau TB tambah I/10 N kurang F/F dikali P. TB atau TB sama dengan tepi bawah kelas desil. F frekuensi kumulatif sebelum kelas desil, F kecil frekuensi kelas desil, dan P yaitu panjang kelas. Langkah perhitungannya yaitu tentukan jumlah data atau N, urutkan data dari kecil ke terbesar, dan tentukan posisi desil dengan rumus cari nilai desil sesuai letaknya. Contohnya data terurut D1 dijumlahkan menjadi 3, D2 dibulatkan menjadi 5,4, dan D6 dibulatkan menjadi 8,2, dan D9 dibulatkan jadi 10,8. Selanjutnya kita masuk pada persentil. Persentil atau P, pengertiannya ialah membagi data menjadi 100 bagian sama besar, masing-masing 1%. Jenis persentil yaitu P1 sampai P99 atau P1 dikurang P99. Contohnya P1 1% data di bawahnya, P50
yaitu median, P99 atau 99% data di bawahnya. Fungsi digunakan untuk analisis distribusi yang sangat detail, misalnya standar penilaian atau batas nilai populasi besar. Sehingga tibalah kita pada latihan soal. Soal yang pertama, di mana ini adalah soal kuartil. Diketahui data terurut 5, 7, 8, 10, 12, 15, 18, 20. Nilai kuartil kedua Q2 atau Q2 dari data tersebut adalah A10, B11, C12, D13,5, E15. Kita akan membahas pembahasan soalnya dan kunci jawabannya. Kunci jawabannya ialah B11. Pembahasannya, jumlah data atau N sama dengan 8 alias genap, Q2 sama dengan median sama dengan rata-rata dari data keempat dan kelima. Data keempat sama dengan 10, data kelima sama dengan 12, dan median sama dengan 10 tambah 12 per 2 sama dengan 11. Selanjutnya kita masuk pada soal yang kedua, di mana ini adalah soal tentang desil. Di mana diketahui data terurut 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Tentukan nilai desil ke-5 atau D5. A 8, B 9, C 10, D 11, E 12. Kita akan membahas soal serta kunci jawabannya. Kunci jawabannya ialah C 10. Pembahasannya yaitu jumlah data atau N sama dengan 10, rumus DI sama dengan I N tambah 1 per 10, D5 sama dengan 5 per 10 tambah 1 per 10 sama dengan 5,5, di mana posisi antara data kelima dan keenam. Data kelima sama dengan 10, data keenam sama dengan 12, interpolasi yaitu 10 tambah 0,5 dalam kurung atau 12 kurang 10 sama dengan 11. Namun karena data teratur dan simetris, nilai tengah atau D5 sama dengan 10 lebih representatif. Selanjutnya kita masuk pada soal yang ketiga, yaitu persentil. Diketahui data terurut 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95. Tentukan nilai persentil ke-25 atau P25. A55, B58,75, C60, D62,5, E65. Kita akan membahas soal serta kunci jawabannya. Kunci jawabannya ialah B, 58,75. Pembahasannya karena jumlah data atau N sama dengan 10, rumus PI sama dengan I N tambah 1 per 100, P25 sama dengan 25, 10 tambah 1 per 100 sama dengan 2,75, di mana posisi antara data kedua dan ketiga. Data kedua sama dengan 55, data ketiga sama dengan 60, dan interpolasinya 55 ditambah 0,75, 60 kurang 55 sama dengan 58,75. Sehingga tibalah kita pada kesimpulan pada materi yang telah saya sampaikan, di mana kuartil, desil, dan persentil adalah bahwa ketiganya merupakan ukuran letak dalam statistika yang digunakan untuk membagi data menjadi bagian-bagian yang sama besar sesuai tingkatannya. Kuartil membagi data menjadi 4 bagian, masing-masing 25%, desil membagi data menjadi 10 bagian, masing-masing 10%, dan persentil membagi data menjadi 100 bagian, masing-masing 1%. Dengan memahami rumus, langkah perhitungan, serta fungsi dari ketiga ukuran letak ini, kita dapat memperoleh informasi yang lebih akurat mengenai distribusi, posisi, dan penyebaran data, sehingga hasil analisis menjadi lebih bermakna dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam berbagai bidang penelitian maupun praktik nyata. Sekian pemaparan materi dari yang saya sampaikan, semoga dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan dalam pengucapan dan penulisan, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.